Sementara itu polisi juga menggerebek rumah produksi ganja sintetis di Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku mengaku belajar meracik ganja sintetis dari media sosial. Anggota Sat Narkoba Polres Cimahi menggerebek sebuah rumah di Batu Jajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi meringkus seorang pria produsen ganja sintetis yang mengedarkan ke sejumlah daerah. Tersangka mengaku belajar meracik ganja sintetis dari media sosial YouTube. Ia mengaku mampu meraup 3 hingga 4 juta rupiah dalam setiap kali memproduksi ganja sintetis siap edar. Terhadap tersangka yang diamankan adalah tersangka FAF di daerah Batu Jajar. Tersangka diamankan di rumahnya, yang mana tersangka memproduksi dari bahan yang belum atau bahan bakunya, kemudian dicampur dengan 2 cairan yang botol berwarna hijau dan berwarna putih, aseton dan 1 kandungan kimia. Kemudian dengan rumus yang sudah diketahui, akhirnya jadilah bahan tembakau sintetis. Atas perbuatannya, tersangka ditahan dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, seorang mahasiswa di Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan masa usai terpergok merampas motor di lokasi balapan liar. Modus pelaku mengaku anggota polisi merampas sepeda motor dalam balapan liar. Seorang polisi gadungan diamuk massa di Jalan Raya Surabaya, Malang, tepatnya di Desa Sumbererejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan berupaya merampas motor salah satu warga yang tengah menonton balap liar. Namun saat diperiksa identitasnya, pelaku diketahui merupakan seorang mahasiswa perguruan tinggi di kota Pasuruan. Warga pun emosi dan menghakimi pelaku. Pasalnya, di lokasi tersebut kerap terjadi perampasan motor mengaku anggota polisi. Diduga pelaku melakukan aksinya bersama 5 rekan lain. Melihat balapan motor di pinggir jalan, kemudian didatangi oleh terlapor dengan mencabut kunci kontak sepeda motor yang menempel. Akan tetapi korban lari ke temannya, saksi 2 dan 3. Kemudian terlapor tetap mengejar dan meminta kunci kontak. Pada saat itu datang saksi 4 menanyakan identitas terlapor. Setelah dicek di EKTP ternyata status terlapor adalah pelajar. Kemudian pada saat yang bersamaan massa datang dan mengeroyok terlapor. Polisi kini masih memburu teman pelaku yang kabur dan menyita borgol kecil untuk menakut-nakuti korban dalam menjalankan aksinya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Depresi karena cinta, pemuda mengamuk di Ciledug, Tangerang, Banten. Petugas damkar terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki pemuda ini terus memberontak. Warga Jalan Wiru Indah, Kelurahan Parung Serap, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, dihebohkan dengan adanya seorang pemuda berinisial RF yang mengamuk sambil membawa senjata tajam jenis golok pada Minggu dini hari. Diduga sang pemuda alami depresi dengan latar belakang asmara, sehingga menyerang secara membabi buta siapa saja, termasuk anggota keluarga yang menghampirinya. Merasa terancam, warga lapor kepada Polsek Ciledug dan UPT Damkar Ciledug untuk membantu menangani sikap agresif sang pemuda karena telah melukai sejumlah orang. Petugas terpaksa mengikat kedua tangan hingga kaki, antisipasi sang pemuda kembali lakukan penyerangan. Untuk menaklukkan korban, kami terpaksa menggunakan bambu karena dia menggunakan senjata tajam yang bahaya, membabi buta, menyerang kami. Pada selanjutnya setelah kami evakuasi, kami dari pihak keluarga dibawanya ke rumah sakit.
info dari keluarga yang terluka akibat peristiwa semalam, pertama yang kena orang tuanya atau istrinya atau pamannya dan kerabatnya. Usai dilumpuhkan, pihak keluarga membawa sang pemuda menuju rumah sakit jiwa untuk penanganan kejiwaan yang dialaminya. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, wanita pemandu lagu Babak Belur dikeroyok di parkiran mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku adalah istri sah dari pria selingkuhan korban. Seorang wanita pemandu lagu dikeroyok di parkiran sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pelaku mengeroyok korban terpegok berduaan dengan suami sah pelaku. Secara membabi buta, pelaku melampiaskan emosi bahkan direkam hingga viral. Setelah polisi menerima aduan korban, petugas langsung menjemput pelaku bersama sepupunya. Dari hasil penyelidikan, pelaku terbakar api cemburu menyaksikan sang suami bermesraan di muka umum. Sebelumnya, sang istri dan selingkuhan sang suami terlibat cekcok hingga saling caci maki di media sosial. Jadi mereka melakukan aksinya dengan cara merekam dan melakukan penganiayaan di muka umum di salah satu mal parkiran yang ada di Makassar, sehingga kami menindaklanjuti melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku yang ada di Makassar. Dua pelaku kini ditahan di Satreskrim Polrestabes Makassar. Mereka dijerat pasal 170 KUH Pidana tentang pengeroyokan. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Dua siswi SMP negeri di Pariaman, Sumatera Barat terlibat perkelahian. Pemicu berawal dari masalah sepele saling ejek di media sosial. Sikat dong. Sikat dong. Viral di media sosial, dua orang siswi berkelahi di sebuah lapangan sepak bola. Setelah ditelusuri, diketahui dua perempuan yang berkelahi ini merupakan siswi SMP negeri yang berada di kota Pariaman, Sumatera Barat. Sementara kejadian tersebut terjadi di lapangan bola kaki, Desa Maguang, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, yang terjadi di luar jam pelajaran sekolah. Kejadian perkelahian dua siswi ini sudah diselesaikan oleh pihak sekolah, Dinas Pendidikan dan Kepolisian dengan orang tua siswi. Diyakini oleh pihak sekolah, perkelahian ini sebenarnya hanya gara-gara sepele, hanya berupa status di media sosial. Dengan status ini, jadi dia bilang, kenapa ibu kamu ngomong begitu? Kemudian dibantah oleh ini, bukan kamu yang dibicarakan oleh ibu saya. Beliau itu dengan temannya. Jadi merasa kurang enak, langsung saya ingin bertumbuk. Saya kan anak udah tuh, dan dia bertumbuk je kau jadinya kan. Yang dilawan tuh kan tangkalah loh. Jadi jadinya bilo. Setelah dilakukan pertemuan, kedua siswi berdamai dan meminta maaf, baik secara lisan maupun lewat media sosial. Selain dua siswi, pihak sekolah juga mengumpulkan siswi dan siswa yang juga terlibat dalam perkelahian, baik sebagai pengambil video maupun penonton.